Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, perkenalkan saya Saiful Fadila. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata. Saya akan mengambil topik Merdeka Belajar. Di mana Merdeka Belajar ini terdiri dari 5 modul. Modul 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian modul 2 mendidik dan mengajar, modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan modul 5 pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik Bapak dan Ibu Guru, tentunya saya berharap setelah melakukan aksi nyata ini Bapak dan Ibu Guru bisa memberikan umpan balik yang memang telah kami sediakan di akhir video ini maupun dalam bentuk PDF nanti. Bapak dan Ibu sekalian, untuk modul 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pertanyaannya, mengapa kita memutuskan menjadi guru? Kan kira-kira seperti itu ya. Nah, ini mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik. Kita tentu diminta untuk merenungkan kembali awal perjalanan menjadi guru serta motivasi di balik keputusan tersebut. Dalam hal ini penting untuk terus belajar secara mandiri agar bisa mengantarkan murid-murid menjadi manusia merdeka seperti yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini artinya bahwa pertama yang kita lakukan jika ada pertanyaan mengapa kita memutuskan menjadi guru, tentu melakukan refleksi atas keputusan menjadi guru dan perjalanan menuju profesi ini. Lalu kemudian Bapak-Ibu sekalian, yang kedua, pentingnya terus belajar secara mandiri untuk mengantarkan murid-murid menjadi manusia merdeka. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa peran peserta didik adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Artinya Bapak-Ibu sekalian, murid-murid saat ini memiliki cara belajar yang berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama dengan halnya teknologi. Oleh karena itu, tentu selaku pendidik kita harus mampu menyesuaikan diri agar relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa peran pendidik adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak. Lalu kemudian Bapak-Ibu sekalian, yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang memicu rasa takjub dan kasmaran pada murid-murid. Nah, ini resiko yang harus diambil ketika kita memutuskan untuk menjadi guru. Dengan demikian kita dituntut untuk merenungkan peran kita dalam membimbing kekuatan kodrat murid-murid agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Lalu kemudian yang keempat, pentingnya memahami kebutuhan belajar murid secara kontekstual dan relevan. Hal ini tentu mencakup bagaimana kita menjaga hidup dan perkembangan kekuatan murid-murid dalam konteks zaman yang terus berubah. Lalu kemudian yang kelima, Bapak-Ibu sekalian, peran pendidik dalam menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada anak. Di sini tentu kita memiliki atau dituntut untuk memiliki peran bisa menuntun anak-anak tumbuh hidup sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang keenam, tujuan pendidikan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Artinya di sini bahwa endingnya dari sebuah pendidikan dan profesi kita sebagai guru, maka pendidikan harus mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang selanjutnya, apa sebetulnya peran saya sebagai guru? Nah, ini tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang apa sih peran saya? Nah, di sini Bapak-Ibu sekalian, mungkin kira-kira ada sebuah pertanyaan begini. Hal apa yang membuat guru bersemangat untuk pergi ke sekolah? Ada beberapa kemungkinan tentunya. Misalkan, apakah karena melihat wajah mereka menengadah ketika kita menerangkan di depan kelas, jadi membuat kita teringat. Karena melihat anak-anak ketika kita masuk, anak-anak menengadah, memperhatikan wajahnya. Atau apakah tidak sabar ingin melihat salah seorang murid yang kemarin diberikan pemahaman sampai berulang kali, sehingga tentu kita ingin segera memasuki kelas untuk melihat perkembangan anak tersebut. Nah, di sini Bapak-Ibu sekalian, tentunya sebagai guru kita merasa bersemangat ketika melihat kemajuan murid-murid kita, itu pasti.
Semangat kita dalam memulai hari akan mempengaruhi energi belajar anak-anak. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita masuk ke kelas, apapun yang membuat kita bersemangat, tentu ini merupakan bagian dari yang harus kita kerjakan. Terlebih misalkan ketika kita tadi mendapati salah seorang atau beberapa orang siswa yang pada pertemuan sebelumnya harus kita ulang-ulang untuk memberikan pemahaman. Nah tentu di pertemuan berikutnya kita berharap anak tersebut, murid tersebut ada perkembangan atau ada perubahan. Lalu kemudian yang pertama Bapak Ibu sekalian, refleksi terhadap peran guru dalam membentuk masyarakat dan budaya masa depan. Kita diminta merenungkan peran kita sebagai guru baik dalam konteks mendidik murid di sekolah maupun mempersiapkan masa depan bangsa. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya memahami dan menghayati peran sebagai pendidik. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, tentu kita akan membekali murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar. Setelah tadi kita menyadari pentingnya kehadiran kita di tengah-tengah murid, kita berkewajiban untuk membekali. Penting bagi kita sebagai guru untuk menyelaraskan peran kita dengan konteks zaman dan kebutuhan belajar murid-murid. Kita ingin membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar dan berkembang. Dan tentunya ini harapan kita terhadap murid-murid adalah mereka menjadi pemimpin masa depan yang membentuk kebudayaan. Nah itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu kemudian membimbing murid-murid menuju kemajuan belajar dan cita-cita mereka. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, sebagai pembentuk kebudayaan masa depan, kita harus tentunya belajar demi mencapai tujuan pendidikan, yaitu menjadikan murid-murid sebagai manusia merdeka yang dapat menggapai cita-cita mereka. Dengan semangat inilah maka kita menjadi bagian dari proses pembentukan masyarakat dan budaya masa depan melalui murid-murid kita. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang keempat, menyesuaikan peran sebagai pendidik dengan konteks murid dan zaman. Kita memiliki peran, yang peran tersebut tentu harus disesuaikan dengan konteks murid dan zaman. Konteks murid dan zaman artinya ketika kita menghadapi kondisi murid-murid misalkan tumbuh dan berkembang di lingkungan pesisir, di lingkungan pedesaan, tentu akan berbeda konteksnya dengan murid-murid yang tumbuh dan berkembang di perkotaan. Begitupun zamannya. Nah inilah yang dituntut, peran pendidik ini harus betul-betul memahami konteks dan zaman. Yang kelima, pentingnya memberi kesempatan kepada murid untuk mengembangkan diri dan mengejar impian mereka. Dalam hal ini Bapak dan Ibu guru, kita tidak kaku dengan atau menghadapi kondisi murid yang beragam dari kepentingannya. Bapak Ibu sekalian, ingin menjadi guru seperti apa sebetulnya saya? Nah di sini Bapak Ibu sekalian mengenang pengalaman masa lalu di sekolah dan sosok guru yang diidolakan seperti apa. Jika kita kembali ke belakang, di mana masa-masa kita pernah mengalami menjadi murid, tentu kita pernah menemukan atau pernah mendapati guru yang betul-betul menjadi idola kita. Guru yang kehadirannya justru kita tunggu-tunggu. Guru yang tidak sebatas mengajar, tidak sebatas memberikan pengetahuan, tidak sebatas memberikan pemahaman dan keterampilan, tetapi menciptakan kenyamanan, ketentraman di dalam diri kita. Nah, kalau kita ingat-ingat ke belakang, mungkin kita pernah mengalami itu. Nah, ini tentunya Bapak dan Ibu sekalian bisa dijadikan barometer untuk kita, sehingga ketika ada pertanyaan ingin menjadi guru seperti apa saya, tidak salah ketika kita melihat masa lalu kita, ketika kita berhadapan dengan seorang guru yang betul-betul ukurannya diri kita, membuat kita nyaman. Nah dalam hal ini Bapak dan sekalian, yang pertama, memahami keinginan menjadi guru yang mampu menularkan energi positif, motivasi, dan memberdayakan murid. Dalam hal ini, guru tidak saja memberikan pengajaran, tidak saja memberikan pemahaman terhadap murid-murid, akan tetapi dia bisa menularkan energi positif dan mampu mengangkat motivasi murid-murid dan bisa memberdayakan murid-murid. Yang kedua, menyesuaikan metode pembelajaran dengan tujuan
agar murid dapat belajar secara mandiri, berkolaborasi, dan memiliki empati. Artinya apa? Bahwa penyesuaian metode pembelajaran dengan tujuan agar murid dapat belajar secara mandiri ini penting. Kita harus dapat penyesuaian antara konteks dan zaman. Nah, di sini pentingnya kita mengkaji hal tersebut. Lalu yang ketiga, perjuangan menjadi pendidik adaptif terhadap perubahan zaman. Ketika kita menghadapi perubahan, banyak perubahan, apalagi di zaman teknologi sekarang ini. Nah, kita harus mampu dan siap beradaptasi dengan kondisi zaman tersebut. Yang keempat, dapat menciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada murid-murid untuk membentuk karakter dan budi pekerti yang baik. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kehadiran kita di dalam kelas, di hadapan murid-murid kita, membuat murid-murid kita takjub, berkesan, dan selalu ingin merasakan apa yang kita sampaikan. Nah, ini ya sangat perlu dan sangat penting. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter dan budi pekerti yang baik. Nah, itu Bapak Ibu sekalian untuk modul 1. Kita masuk ke modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar yang mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik, kita diminta untuk merenungkan kembali awal perjalanan menjadi guru serta motivasi di balik keputusan tersebut. Dalam konteks ini penting untuk terus belajar secara mandiri agar bisa mengantarkan murid-murid menjadi manusia yang merdeka. Bapak Ibu sekalian, yang pertama pengertian pendidikan dan pengajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan adalah menaburkan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat serta memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Sedangkan pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Dan ini merupakan bagian dari pendidikan. Nah, di sini nampak perbedaannya. Jika pendidikan itu menekankan kepada perkembangan budi pekerti pikiran jasmani murid, sedangkan pengajaran itu menekankan kepada kehidupan lahir dan batinnya siswa kita. Lalu kemudian, apa sih peran pendidik? Yang pertama, peran pendidik bertugas menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi. Lalu yang kedua, pendidik juga harus mengembangkan keterampilan berpikir, kecerdasan batin, serta melancarkan kehidupan. Nah, di sini sangat jelas peran kita selaku pendidik, bahwa selain menuntun tumbuh hidupnya kekuatan yang ada pada murid, juga bisa mengembangkan keterampilan berpikir. Lalu pendidikan selama 1 abad. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, sejarah pendidikan nasional mencakup masa kolonial. Masa kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi. Perkembangan pendidikan pada zaman kolonial yang mengacu pada 2 prinsip, yaitu perintah dan sanksi. Artinya apa? Ketika diperintah kemudian tidak dilakukan, maka keluarlah sanksi. Ki Hajar Dewantara menggagas sistem pendidikan yang manis dan transformatif, yang memelihara kedamaian dan kebebasan belajar. Ini yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, menjadi manusia secara utuh. Pendidik bertanggung jawab membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan. Dalam hal ini, tentu pembelajaran harus memperhatikan perkembangan kekuatan lahir. Dalam hal ini adalah keterampilan berpikir, dan kekuatan batin dalam hal ini adalah keterampilan sosial, emosi, dan empati. Lalu kemudian refleksi dan pertanyaan. Ini penting bagi pendidik untuk merenungkan apakah sudah menjadikan murid sebagai manusia seutuhnya, memberikan asupan kebutuhan lahir dan batin, serta mendampingi dalam menggagas keterampilan berpikir dan kekuatan batin. Ini yang
perlu dan harus dilakukan oleh seorang pendidik, yaitu refleksi dan pertanyaan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, untuk modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama di sini ada kodrat keadaan, kedua ada kodrat alam, yang ketiga ada kodrat zaman, yang ketiga ada trikon. Kodrat keadaan, pembelajaran kontekstual, yaitu guru perlu memberikan pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan keadaan dan zaman. Artinya kita tidak bisa lari memberikan pengajaran, lari dari keadaan yang sedang dihadapi. Kemudian ada juga pengaruh luar. Pengaruh luar misalkan seperti kemajuan teknologi, harus disaring melalui prinsip-prinsip kearifan lokal, sosial, budaya. Ini pun keadaan. Kemudian ada prinsip-prinsip perubahan. Dalam hal melakukan perubahan, penting untuk mengikuti prinsip-prinsip rekon kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu untuk menjaga kearifan lokal dan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, kodrat keadaan, baik itu secara kontekstual, pengaruh luar maupun prinsip perubahan, tetap akan menjadi acuan dalam hal memberikan pengajaran untuk guru sebagai pendidik. Lalu kemudian ada kodrat alam. Kodrat alam di sini yang pertama, individualitas murid. Setiap murid adalah individu yang unik dan utuh, perlu diperhatikan dalam pendidikannya. Artinya secara alamiah bahwa setiap murid merupakan individu yang unik dan utuh. Tentu antara murid yang satu dengan murid yang lain ini adalah beda. Yang kedua ada kaitan dengan lingkungan. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Pembelajaran harus terkait dengan lingkungan alam, memungkinkan mereka untuk memahami hubungan mereka dengan lingkungan yang mengembangkan potensi mereka. Artinya kita tidak bisa menghindari antara kondisi murid dengan lingkungannya. Metodologi apa yang digunakan dalam pembelajaran itu terkait dengan lingkungan. Yang ketiga, pendekatan personal. Dalam hal ini, guru memiliki kepekaan untuk mengidentifikasi keunikan setiap murid dan memberikan tuntunan yang sesuai. Yang keempat, pengembangan potensi. Dalam hal ini baik metode, strategi, dan teknik pembelajaran harus disesuaikan dengan potensi masing-masing murid untuk membantu mereka mengembangkan kekuatan kodratnya. Dalam hal ini potensi murid tentu berbeda-beda. Nah, disinilah kodrat alam dan kita akan berhadapan dengan itu. Maka strategi apa yang akan digunakan untuk mengembangkan potensi murid yang justru beragam. Lalu yang selanjutnya kodrat zaman. Kodrat zaman yang pertama di sini dinamika pendidikan. Pendidikan harus mengikuti dinamika zaman, memungkinkan murid untuk memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntunan zaman. Yang kedua, beradaptasi dengan zaman. Guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman, seperti pembelajaran berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Artinya apa? Bahwa guru tidak bisa abai dengan kodrat zaman, dengan keadaan zaman. Yang ketiga, saringan pengaruh luar. Ini penting. Pengaruh luar seperti kemajuan teknologi harus disaring melalui kearifan lokal dan sosial budaya. Perkembangan teknologi yang berkembang dari luar, guru harus mampu memilah dan memilih mana yang kita bisa gunakan dan mana yang tidak kita bisa gunakan. Ini perlu filterisasi. Yang keempat, personalisasi pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran harus disesuaikan dengan kehendak dan kebutuhan murid, serta mendekatkan mereka dengan konteks kehidupan dan zaman.
Tidak bisa kita selaku pendidik memberikan pengajaran dan pembelajaran harus disesuaikan dengan kehendak. Apa yang dibutuhkan oleh murid, apa yang saat ini diperlukan. Nah, itu adalah kodrat zaman. Bapak Ibu sekalian, kita kenal adanya trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam hal ini, yang pertama, pendidikan sebagai proses dinamis. Pendidikan harus dipahami sebagai proses dinamis yang terus berubah dan berkembang, continuous. Yang kedua, kesinambungan. Proses pembelajaran harus berkesinambungan dan konsisten, memungkinkan murid untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka. Lalu konsentris, yaitu pembelajaran harus tetap mempertahankan nilai-nilai lokal sambil mengakomodasi kemajuan dan perubahan. Tentu konsentris di sini kita tetap memberikan jati diri bangsa dengan kearifan lokalnya dengan tidak menutup adanya perubahan di zaman, baik secara teknologi maupun perkembangan keilmuan yang lainnya. Tetapi ingat bahwa konsentris di sini perlu ada filterisasi. Kemudian implementasi dalam pembelajaran konsep trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris harus diimplementasikan dalam pengelolaan kelas. Dapat memfasilitasi pembelajaran yang personal dan kontekstual. Lalu yang terakhir, stimulus belajar. Di sini murid perlu distimulasi untuk memiliki motivasi internal dalam belajar dan pengembangan diri mereka sendiri. Artinya apa? Bahwa sekecil apapun prestasi siswa, maka guru atau pendidik selalu memberikan motivasi, stimulus yang harapannya tentu dapat memberikan efek pengembangan diri mereka. Modul yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita masuk modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, pentingnya membangun budi pekerti. Pendidikan bukan hanya tentang penguasaan materi, tetapi juga tentang pengembangan budi pekerti atau watak yang baik dalam diri murid. Membangun budi pekerti itu menjadi fondasi awal yang kemudian penguasaan materi atau pemberian materi akan lebih mudah ketika budi pekerti sudah terbangun di diri murid. Apa sih definisi budi pekerti? Budi pekerti atau watak adalah hasil dari perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kemauan yang menghasilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Artinya bahwa budi pekerti mengacu antara pikiran, perasaan, dan kemauan yang dikontrol dengan budi pekerti. Yang ketiga, peran keluarga dalam membentuk watak. Tentu di sini Bapak dan Ibu sekalian, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak, sehingga menjadi tempat utama dalam melatih budi pekerti. Ini tidak bisa diabaikan juga. Lalu selanjutnya, Bapak sekalian, yang keempat, peran guru dalam membentuk kecerdasan budi pekerti seperti apa? Guru tidak hanya membantu murid dalam penguasaan materi kognitif, tetapi juga membantu mereka menemukan dan mengembangkan kecerdasan budi pekerti melalui teladan dan bimbingan. Seorang guru akan dijadikan panutan oleh murid-murid. Selain sebagai memberikan asupan materi secara kognitif, tetapi kecerdasan perilaku, keteladanan, dan bimbingan itu akan menjadi barometer bagi murid-murid kita. Yang kelima, psikomotorik. Bagian biologis dan bagian intelijensi bawah dalam budi pekerti memiliki peran penting. Bagian biologis berkaitan dengan perasaan dan emosi, sementara bagian
intelligible berkaitan dengan kemampuan berpikir dan menyerap pengetahuan. Nah, oleh karena itu Ki Hajar Dewantara menggabungkan teori tabula rasa dan teori negatif menjadi teori konvergensi. Tugas pendidik adalah membantu individu memperjelas dan menebalkan arti dari tulisan samar yang ada dalam dirinya. Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh, pengaruh pendidikan terhadap bagian biologis dan intelligible. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible yang dapat berubah, sementara bagian biologis cenderung tetap. Namun, pendidikan dapat membantu individu mengendalikan dan memperbaiki watak-watak yang kurang baik. Dalam hal ini, peran guru dalam mengembangkan kecerdasan budi pekerti, maka guru harus memiliki kesadaran akan peran pentingnya dalam membantu murid mengembangkan kecerdasan budi pekerti melalui bimbingan, keteladanan, dan pengembangan diri. Bapak Ibu sekalian, mode yang terakhir, yang kelima, yaitu pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pentingnya keselamatan dan kebahagiaan. Dalam hal ini pendidikan bertujuan untuk membantu murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tentu ini sesuai dengan gagasan dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, tantangan dalam pembelajaran. Tantangan seperti tugas pendidik semakin berat, membutuhkan penyesuaian dalam metode pembelajaran. Ini tidak mudah, tapi harus dihadapi sebagai konsekuensi pilihan kita sebagai guru. Yang ketiga, perbedaan perspektif. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Penting bagi pendidik untuk memahami sudut pandang murid dalam proses pembelajaran. Artinya apa? Bahwa ketika kita menyampaikan pemahaman terhadap murid, tentu perspektif murid belum tentu sama dengan perspektif yang kita harapkan. Nah, di sini menjadi tantangan tersendiri karena ada perbedaan perspektif tersebut. Yang keempat, diversifikasi metode pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk mengakomodasi beragam cara belajar murid, seperti penggunaan sumber belajar alternatif, digitalisasi, misalnya YouTube dan lain sebagainya. Kita tidak kaku dengan metode-metode tersebut. Fleksibilitas dalam melakukan pembelajaran itu sangat penting bagi guru. Lalu kemudian penilaian yang beragam. Evaluasi kemampuan murid sebaiknya tidak hanya menggunakan tes tertulis, tetapi juga melibatkan berbagai jenis eksperimen pemahaman seperti gambar atau penjelasan verbal. Di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam hal melakukan penilaian tidak terpaku kepada satu metodologi saja. Kemudian tujuan pendidikan dalam hal ini, pendidikan bertujuan untuk mengantarkan murid agar dapat hidup dengan bahagia dan memberikan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Maka timbullah yang namanya kemerdekaan dalam belajar, yaitu kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan tadi keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya sampaikan untuk topik Merdeka Belajar. Dalam hal ini Bapak Ibu kami berharap ada umpan balik dari Bapak dan Ibu. Silakan bisa klik tautan di video ini, atau bagi yang membuka melalui PDF bisa diklik. Kami sangat berharap masukan dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.